Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulina Iyasya, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam hari ini, seorang ibu dengan 3 anak nekat menerobos barisan pengamanan demi bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus saat melintas Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Aksi nekat itu membuahkan hasil karena mendapatkan 3 kalung rosario untuk ketiga buah hatinya. Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi langsung disambut teriakan histeris oleh masyarakat. Sebagian warga bahkan nekat menerobos petugas pengamanan demi bisa bersalaman langsung dengan pemimpin gereja Katolik dunia itu. Meski harus berdesakan sambil menggendong anak-anak, warga tetap berusaha mendekati Paus. Termasuk seorang ibu dengan 3 anak yang nekat menerobos pengamanan demi bersalaman dan meminta berkat dari Paus. Usaha kerasnya pun tak sia-sia. Paus Fransiskus memberikan 3 kalung rosario untuk buah hatinya. Sengaja, Bu? Iya, bawa anak-anak. Bawa anak-anak? Iya. Tadi sempat ketemu, Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana, Bu? Sempat, dan dikasih ini juga. Oh gitu. Iya. Pengalamannya apa nih, Bu? Ketika udah dapat itu, Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Gitu. Bersyukur banget. Momen ini terekam saat Paus Fransiskus berangkat ke Masjid Istiqlal untuk menghadiri acara deklarasi antar lintas agama. Setelah acara tersebut, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Paus Fransiskus menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal. Iring-iringan Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal disambut warga dan umat yang sudah menanti sejak pagi hari. Giving a bouquet of red and white flowers. Ya pemirsa, diiringi musik marawis, Paus Fransiskus tiba dan disambut Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar kemudian mendampingi Paus Fransiskus untuk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar membacakan deklarasi Istiqlal yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Selain itu, Paus Fransiskus juga melihat langsung terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Sangat bersuka cita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi, pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one,
maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Ya pemirsa, ada momen menarik selepas kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus yang dibalas dengan Paus yang mencium tangan Nasaruddin. Usai berfoto bersama para tokoh lintas agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar sempat mencium kening Paus Fransiskus. Membalas perlakuan Nasaruddin, Paus Fransiskus gantian mencium tangan dari Nasaruddin. Keakraban dan sambutan hangat kedua tokoh lintas agama ini sudah terlihat sejak Paus tiba di Masjid Istiqlal dan disambut oleh Nasaruddin Umar. Paus Fransiskus mengaku kagum dengan anak Indonesia dengan segala keberagamannya. Di setiap kesempatan, Paus pun menyapa dan memberkati anak-anak yang ditemuinya, termasuk saat tiba di gereja katedral. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus tiba di gereja katedral Rabu. Paus disambut oleh sejumlah anak-anak yang memainkan alat musik angklung dengan lagu-lagu daerah Indonesia. Paus yang saat itu masih duduk di kursi penumpang mobil langsung memanggil beberapa anak yang digendong orang tuanya. Paus pun memberkati anak-anak itu dan berfoto bersama mereka. Selanjutnya, Paus menyapa dan menghampiri anak-anak pemain angklung. Anak-anak pun meneriaki Viva il Papa yang artinya adalah panjang umur bagi Paus. Kedatangan Paus Fransiskus ini dalam rangka melakukan audiensi dengan uskup-uskup, imam, suster, diakon, katekis, animator, dan seminaris. Saat menuju Gedung Geraha Pemuda untuk bertemu dengan ratusan pelajar dari Scholas Occurrentes, Paus pun menjabat orang-orang yang menyambutnya termasuk sejumlah anak-anak yang memegang bendera merah putih dan bendera Vatikan. Scholas Occurrentes merupakan organisasi amal, gerakan pendidikan yang didirikan Paus Fransiskus saat menjabat sebagai Uskup Agung di Buenos Aires, Argentina pada tahun 2013. Kehadiran Paus ini sekaligus meresmikan instalasi seni Hati Polihendron yang berisi tentang mimpi dan cita-cita pelajar. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia jadi perbincangan hangat termasuk gaya hidupnya yang sederhana. Selain lebih memilih menggunakan pesawat komersil dibanding jet pribadi dan tidak menginap di hotel mewah. Yang jadi perhatian lain adalah jam tangan yang ia kenakan. Dan berikut liputannya. Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, melakukan lawatan ke Indonesia. Kedatangannya ke tanah air membuat antusias umat Katolik. Salah satu yang tak luput mencuri perhatian adalah sosok Paus yang sederhana. Untuk terbang ke Indonesia, Paus lebih memilih pesawat komersil. Setibanya di Indonesia, Paus tidak menginap di hotel mewah, melainkan di Kedubes Vatikan, Jakarta. Tak hanya itu, Paus juga memilih duduk di samping sopir saat dijemput di Bandara Soekarno-Hatta dan menggunakan minibus, bukan mobil mewah. Kesederhanaan lain yang tak luput dari perhatian adalah jam tangan yang dikenakannya. Jam tangan itu tertangkap kamera saat ia membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya untuk menyapa warga. Di sana terlihat Paus Fransiskus memakai jam tangan analog sederhana berwarna hitam dan putih. Sejumlah netizen meyakini Paus Fransiskus mengenakan jam tangan keluaran Jepang. Jam tangan ini bentuknya cukup sederhana, membuatnya cocok dipakai untuk kegiatan santai dan formal. Di berbagai platform e-commerce, jam tangan ini dijual dengan harga tak lebih dari Rp200.000. Paus Fransiskus bukanlah satu-satunya nama besar yang lebih memilih jam ini dibanding merek lainnya yang lebih mewah. Nama-nama lain seperti Bill Gates hingga mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev juga pernah tertangkap mengenakan jam tangan keluaran Jepang ini.
Aksi penganiayaan sekelompok anggota Ormas terhadap pedagang buah di Jakarta Barat viral di media sosial. Para pelaku berdalih minta jatah sejumlah uang keamanan, namun tak terima, hanya diberi Rp10.000. Pedagang buah ini histeris setelah kelompok ormas merangsek masuk ke dalam tokonya di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat dan diduga melakukan pengerusakan. Mereka bahkan terlibat adu mulut, namun karena kalah jumlah, 3 karyawan toko buah ini akhirnya memilih mundur. Salah satu pedagang sempat menjadi korban pengeroyokan. Beruntung saat kejadian, polisi melintas dan berhasil meredam keributan. Pengeroyokan berawal saat 2 anggota ormas datang ke lokasi dan meminta uang dengan dalih jatah keamanan. Setelah diberi uang Rp10.000, kedua pelaku tidak terima dan meminta nominal Rp25.000. Sempat berdebat dan pergi, pelaku justru kembali bersama rekan-rekannya. Kita ada kerugian juga, kaca kita pecah, lampu kita dirusakin, dagangan kita dipajang, kita dibalik-balikin, Korban sudah melapor dan polisi berhasil mengamankan 10 anggota ormas yang diduga melakukan pengeroyokan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Densus 88 Anti Teror Polri tangkap 1 orang terduga teroris jaringan internasional di Kecamatan Telaga, Gorontalo. Menurut pihak Desa Mongolato, terduga teroris dikenal tertutup. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 1 orang terduga teroris jaringan internasional berinisial YLK di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Terduga teroris ditangkap Rabu 21 Agustus lalu, setelah lebih dari 1 tahun berada di Gorontalo. Namun untuk keterlibatan terduga teroris, pihak Polda Gorontalo tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Terduga teroris telah dibawa ke Jakarta oleh tim Densus 88 Anti Teror. Untuk keterlibatannya, Mas, saya kurang 86, nanti bisa langsung ke Pak Karopen Mas Mabes Polri, gitu, kalau untuk keterlibatannya. Gitu. Mungkin adakah aktivitas dia selama di Gorontalo, mungkin seperti apa dia, Pak? Aktifnya juga yang mengetahui secara teknis adalah teman-teman dari Densus 88. Memang kami hanya bersama-sama dengan Densus, bersinergi dengan Densus 88 untuk melakukan tindakan seperti tersebut. Meski merupakan pendatang dan sudah berada di Desa Mongolato sejak sebelum Ramadan tahun ini, terduga teroris bersama istri dan anaknya tidak terdaftar di Desa Mongolato. Bahkan pemilik rumah yang ditinggali terduga teroris tersebut tidak pernah melaporkan jika ada orang lain yang tinggal di rumahnya. Yang bersangkutan adalah pendatang dan tidak tercatat dan tidak terdaftar sebagai penduduk. Kami penduduk Desa Mongolato, dan itu juga yang bersangkutan tidak pernah datang melaporkan dirinya untuk datang dan tinggal di sini. Begitu juga pihak pemilik rumah. Pihak pemilik rumah yang tempat tinggal yang bersangkutan juga tidak berinisiasi untuk melaporkan bahwa ada orang lain atau pihak lain yang datang dan tidak melaporkan. Sementara itu, menurut pihak Desa Mongolato, terduga teroris dikenal tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial aksi koboi dilakukan puluhan oknum TNI di perumahan Bumi Husada Indah, Kecamatan Manggala, Makassar. Sementara motif aksi koboi oknum TNI tersebut masih dalam penyelidikan Denpom 14 Makassar. Viral di media sosial, rekaman CCTV menunjukkan puluhan oknum TNI berpakaian dinas dan preman mendatangi rumah warga di perumahan Bumi Husada Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, sejumlah oknum TNI mengamuk dan mendobrak pagar dan pintu rumah warga yang saat itu hanya dihuni oleh 2 orang anak kecil. Oknum TNI diduga mencari seorang pria berinisial HM, namun tidak berada di rumah. Sementara istri HM sedang menjemput anak ketiganya pulang sekolah.
Sejumlah warga pun mencoba melerai, namun salah satu oknum TNI justru mengacungkan pistol. Sementara korban bersama ketiga anaknya mengalami trauma berat karena sempat mendapat ancaman penculikan dari oknum TNI. Kemarin itu kejadiannya sore hampir jam 5. Saya keluar jemput anak sekolah saya. Tapi ada anak saya di dalam rumah 2 orang, umur 7 tahun sama 9 tahun. Saya dikabari sama tetangga kalau banyak oknum di depan rumahnya ibu marah-marah cari bapak. Sambil berkata-kata kotor, katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Terus karena tidak dapat bapak, dia berhasil buka pintu pagar saya yang saat itu saya gembok. Dia berhasil buka, terus dia gedor-gedor pintu sambil kata tetangga dia mainkan saklar lampu mati hidup, sedangkan di dalam ada anak saya umur 7 tahun sama 9 tahun. Terus anak saya turun ke bawah mengintip di jendela. Di saat itu dia melihat tentara pegang pistol sambil arahkan naik ke atas begini sambil tanya mana bapak. Dikonfirmasi terpisah oleh tim Ayus, Kepala Penerangan Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Infanteri Mangapul Hutajulu membenarkan aksi koboi yang dilakukan oknum TNI AD tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini oknum TNI tersebut sedang dalam pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada pagi tadi setelah mengalami serangan jantung sejak Senin lalu. Ya, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meninggal di usia 65 tahun dan menurut keluarga Faisal Basri mengalami serangan jantung dari hari Senin lalu dan dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Jenazah dibawa ke rumah duka di Kompleks Gudang Peluru, Jakarta Selatan dan dimakamkan pada tadi sore. Faisal Basri dikenal sebagai ekonom senior dan sosok pekerja keras. Ia juga dikenal kritis terhadap kebijakan ekonomi makro dan mikro. Lulusan Fakultas Ekonom UI dan peraih gelar master dari universitas di Amerika ini ikut mendirikan Partai Amanat Nasional serta mendirikan lembaga think tank Indef. Selain di bidang ekonomi, Faisal Basri juga memiliki banyak kiprah di bidang politik. Salah satunya sempat maju sebagai calon gubernur Jakarta 2012 jalur independen bersaing dengan Jokowi dan Ahok. Namun sayangnya ia gagal lolos ke putaran kedua dalam pilkada kala itu. Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Darmasraya diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara massa pendukung dan tim keamanan dari KPU. Puluhan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Darmasraya, Adi Gunawan dan Romi Siska Putra, terlibat kericuhan di kantor KPU Darmasraya dengan sejumlah petugas kepolisian yang melakukan pengamanan. Tim pendukung Adi Gunawan dan Romi Siska Putra merasa tidak mendapat akses sistem informasi pencalonan atau SILON hingga terjadi kericuhan. Suasana pun akhirnya mereda setelah KPU memberikan akses SILON kepada tim Adi Gunawan Romi Siska guna menghindari potensi konflik lebih lanjut. Ketua KPU bersama Komisioner KPU pun segera mengadakan rapat pleno untuk membahas persoalan SILON untuk mencegah konflik serupa terjadi kembali. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu fokus utama bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dapat terwujud dengan melibatkan peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan di daerah. Bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah menjadi pembicara dalam dialog kepemudaan yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI NTB di Kota Mataram. Mengangkat tema Mimbar Demokrasi Pemuda, beda visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Siti Rohmi yang diusung Partai Perindo ini berkomitmen akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan.
Kan IPM ada 3 faktor. Sudah ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada harapan hidup, dan kemudian ada rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah. Nah, kalau kita breakdown ketiga hal ini, di situ kelihatan dia bahwa yang paling sulit sebenarnya di antara 3 hal ini adalah angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah. Itu yang paling sulit. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah akan mengedepankan program pembangunan pro-rakyat yang melibatkan semua pihak, terutama anak-anak muda, sehingga dapat menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali mengantarkan kadernya menjadi anggota legislatif di tingkat daerah. 3 kader terbaik Partai Perindo di Kabupaten Kepulauan Siau, Tanggulandang, Biaro atau Sitaro dilantik menjadi anggota DPRD dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sitaro resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah jabatan untuk periode 2024-2029. 3 diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo, yakni Joce Luntungan, Neti Andrian, dan Yolanda Halim. Usai dilantik, 3 kader Partai Perindo ini akan langsung tancap gas merealisasikan aspirasi masyarakat melalui berbagai program pro-rakyat. Tentunya aspirasi-aspirasi yang diberikan rakyat kepada kami itu yang akan kami perjuangkan nanti dalam anggaran-anggaran yang akan datang yang ada di APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tanggulandang Biaro. Mengucapkan syukur kepada Tuhan hari ini kami boleh dilantik menjadi anggota Dewan dan mendapat 1 fraksi. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum. Para kader partai pimpinan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo yang berhasil duduk di kursi Dewan berkomitmen akan fokus mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata alam, seperti wajib mengunjungi wisata Curug Lawe Secepit di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tidak hanya menawarkan air terjun dengan pesona alam yang memukau, tapi juga terdapat mitos kalau membasuh wajah di air terjun ini membuat wajah jadi bercahaya. Inilah Curug Lawe Secepit yang ada di lereng Gunung Ungaran. Terletak di dataran tinggi, curug ini sering diselimuti kabut yang menciptakan suasana magis dan romantis. Dengan ketinggian sekitar 20 meter dan dikelilingi hutan pinus serta tanaman perdu yang rimbun, menambah keindahan tempat ini. Salah satu keunikan di tempat wisata ini adalah batu cermin yang tidak pernah basah meskipun terus-menerus terkena aliran air terjun. Selain itu, legenda setempat menyebutkan bahwa di bawah batu besar tersembunyi harta karun berupa emas atau intan. Tak jarang, hal itu membuat wisatawan membasuh muka di air terjun ini. Selain karena kejernihan airnya, juga terdapat mitos jika membasuh muka di sini dapat membuat wajah tampak berseri-seri seperti kilauan emas atau permata. Karena tempatnya indah, menarik. Masak-masak di situ bareng teman-teman, terus foto-foto di sini, sama tadi ada bikin video juga. Sangat menyenangkan karena kan di ngalian sangat panas, jadinya kayak kita bisa berwisata ke sini tuh kayak refresh di era perkuliahan. Curug Lawe Secepit buka setiap hari mulai pukul 7.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat dengan biaya tiket masuk Rp5.000 per orang. Akses menuju curug cukup mudah. Setelah memarkir kendaraan, pengunjung hanya perlu berjalan kaki sejauh 300 meter. Dari Kendal, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Surabaya kini punya surga baru bagi para pecinta mainan. Pameran mainan anak terbesar di Indonesia resmi dibuka dan siap menghibur serta menginspirasi anak-anak dan pencinta mainan. Berdasarkan data BPS tahun 2023 ada 4,62 juta kelahiran di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi UMKM industri mainan anak di Indonesia untuk mengembangkan produknya.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan menggelar pameran mainan terbesar di Indonesia atau Indonesia Toys Paradise di Surabaya. Event ini memberikan peluang bagi UMKM yang memproduksi mainan anak di Indonesia untuk bersaing dengan mainan impor. Itu memang untuk khusus anak usia 8 tahun ke bawah. Sama alat deteksi dini tumbuh kembang. Kalau bentuknya banyak ya, cuman kalau pengelompokannya mungkin bisa puzzle, balok, mainan-mainan konstruksi yang dibongkar pasang seperti rumah adat. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Cherry Sambuaga mengatakan Indonesia Toys Paradise ini merupakan ajang untuk promosi produk UMKM agar bisa berkembang dan meningkatkan kapasitas produksinya. Ini bisa menjadi salah satu momen dan juga salah satu contoh bagaimana pemerintah dan juga tentunya bisa memfasilitasi dan juga bisa mendorong pelaku usaha seperti pelaku-pelaku di Jawa Timur dan juga di lainnya yang bisa semakin mengembangkan UMKM. Indonesia Toys Paradise ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan pembelajaran bagi seluruh ekosistem industri mainan di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, muda-mudi perwakilan 37 provinsi di Indonesia mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri Tenun Songket Indonesia tahun 2024 di Jakarta. Mereka mengikuti rangkaian seleksi yang ketat dan diberikan pembekalan pengetahuan lainnya. Ajang ini digelar untuk demi mempromosikan kain tenun songket tradisional supaya banyak diminati dan digemari oleh generasi muda milenial serta menjadi identitas budaya bangsa Indonesia. Sementara itu, ajang pemilihan Putra-Putri Tenun Songket ini akan dilangsungkan pada 7 September 2024 di Jakarta. Pihaknya akan mengajak masyarakat untuk berperan dalam membudayakan dan mempromosikan kain tenun dan songket tradisional asli Indonesia. Bagaimana mendorong generasi muda khususnya Gen Z ini bukan hanya bangga bertenun, tapi bagaimana bisa melestarikan budaya ini, kemudian juga mencintai budaya ini. Mereka juga putra-putri finalis yang dikirim dari perwakilan daerahnya masing-masing. Kita berharap setelah mereka mendapat pembekalan, mereka menjadi duta-duta bangsa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo melalui Despilkada menggelar rapat koordinasi bersama dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo, Sulawesi Tengah. Rakor ini turut dihadiri tim Despilkada DPP Partai Perindo guna memberikan arahan, instruksi, dan strategi pemenangan pilkada di Sulawesi Tengah November mendatang. Di Pilkada Sulteng, Partai Perindo resmi mengusung pasangan Ahmad M. Ali dan Abdul Karim Al-Zufri untuk maju sebagai Cagup dan Cawagup Sulawesi Tengah. Tentu mengawal proses Partai Perindo mendukung pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Zufri dan membantu teman-teman DPW untuk memberikan spirit dan semangat supaya semua proses bisa berjalan dengan baik, bahwa teman-teman di daerah harus terkonsolidasi dengan baik dan tegak lurus menjalankan apa yang menjadi instruksi dari partai. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibjo ini memastikan seluruh pengurus dan kadernya di berbagai wilayah akan satu suara dan dukungan untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Indragiri Hulu yang diusung oleh Partai Perindo dan 3 partai lainnya, Ade Agus Hartanto, Henrizal resmi mendaftarkan diri ke KPU Indragiri Hulu, Riau. Pasangan yang menawarkan perubahan ini diharapkan bisa membawa Kabupaten Indragiri Hulu menjadi lebih maju dan sejahtera. Kami berharap bahwa pasangan ini adalah solusi bagi Kabupaten Indragiri Hulu 5 tahun ke depannya. Sementara itu, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, usai melaksanakan deklarasi di posko pemenangan, pasangan calon Ahmad Rizali dan Sinta Paramita Sari langsung menuju ke KPU Kabupaten Muara Enim.
menggunakan becak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2024. Sinta dengan pengalaman birokrasi dan pengalaman sebagai akademisi, insya Allah akan dapat membangun Kabupaten Muara ini lebih baik lagi dengan manajemen yang tertib. Sementara itu di Kabupaten Lahat, pasangan Cabub dan Cawabub Lahat Bursah Zarnubi dan Widya Ningsih mendaftarkan diri ke KPU Lahat. Usai menghadiri deklarasi dukungan parpol yang dihadiri ribuan simpatisan. Pokoknya saya Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon yang diusung dan didukung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.